bagaimana penyembuhan jika seorang sudah terkena sihir ya. Yang perlu kita ingat bahwasanya sihir adalah penyakit dan ada obatnya ya. Makanya Nabi SAW bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan." Tidak Allah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan juga obatnya. Alimahu man alimahu, yang tahu maka tahu, wa jahilahu man jahilah. Yang tidak tahu maka tidak tahu ya. Yang tidak tahu maka tidak tahu ya. Likulli da'in dawa'un. Kata Nabi SAW juga, setiap penyakit ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da' bari'a bi idznillah azza wa jalla. Kalau ternyata obat tersebut mengenai penyakit persis sesuai yang dimaksud, maka dengan izin Allah akan sembuh ya. Taib. Kalau seorang terkena sihir, apa yang dilakukan? Yang pertama, ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting adalah berdoa. Ini yang paling penting, berdoa. Sebelum yang lain, karena kita baca zikir pagi petang, kita baca 3 qul, semuanya doa. Semuanya doa. Pertama yang paling penting berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di sepertiga malam yang terakhir. Ya, bagaimana Allah sedang mencari hambanya. Allah mengatakan, "Man yad'uni fa astajiba lahu." Allah turun ke langit dunia, Allah mencari hambanya, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Ya. Ya, man sa'alani fa utiya su'lah. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan mengabulkan permohonannya. Allah cari. Barang siapa mohon ampun, aku akan ampuni dosa-dosanya. Bangun sepertiga malam terakhir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malam, minta kepada Allah agar disembuhkan dari sihir. Saya punya kisah ya. Dulu teman saya ada, dia sudah terkena sihir lama ya. Dia mahasiswa di Madinah. Yang menakjubkan dia hafidz Quran. Yang menakjubkan dia hafidz Quran. Dan saya ketemu 2 orang terkena sihir, dua-duanya hafidz Quran. Ya, mungkin sebelum dia hafidz Quran sudah terkena sihir. Jadi bahkan pernah kita ruqyah. Kita baca Quran, dia juga ikut baca Quran ya. Intinya salah satunya sampai kalau buang hajat keluar darah, sering seperti itu. Dia selalu meruqyah tidak sembuh. Ya, Allah belum mentakdirkan kesembuhan dengan hikmah yang Allah kehendaki, meskipun dia hafidz Quran ya. Sembuhnya bagaimana? Sembuhnya dia haji. Dia haji di padang Arafah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sihirnya disembuhkan. Pulang haji sembuh. Pulang haji sembuh. Maksud saya, dia bisa sembuh tanpa ruqyah. Karena ruqyah adalah bentuk dari doa. Ya, namun terkadang orang ruqyah kurang perhatian sama Allah, kurang bertawakal hati kepada Allah, sehingga terkadang kurang ampuh ruqyah tersebut. Maka di antaranya seorang berdoa kepada Allah, terutama sepertiga malam yang terakhir. Bangun, minta kepada Allah agar dihilangkan sihir yang menimpanya. Sihir yang menimpanya. Maka di antara kalau sudah terkena sihir, yang paling afdal, paling agung adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ruqyah ya. Ruqyah syar'iyyah. Ruqyah syar'iyyah kita baca misalnya surat Al-Fatihah, diulang-ulang baca surat Al-Fatihah. Boleh dipegang orangnya sambil kita baca, atau kita ruqyah diri kita sendiri ya. Atau kita tiupkan di air ya. Kalau bisa air Zam-Zam. Air Zam-Zam ya. Air Zam-Zam apa namanya? Ma'u Zam-Zam lima syuribalahu, air Zam-Zam tergantung niat untuk apa minum air tersebut. Kalau untuk kesembuhan sihir, insyaallah bermanfaat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innahu ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Sungguhnya air Zam-Zam adalah bisa mengenyangkan dan bisa menghilangkan penyakit. Nabi menamakan dia dengan syifa. Kemudian kalau bisa ditambah dengan madu ya. Madu juga syifa. Karena fihi syifa ya. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang madu, bahwasanya itu ada obat kesembuhan ya. Obat kesembuhan. Kemudian diruqyah ya, ruqyah. Kalau air biasa juga tidak jadi masalah, tapi ruqyah. Ruqyah dengan kita baca Al-Fatihah 3 kali misalnya. Sambil kita ludahkan ya di air tersebut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Gitu kita ludahkan. Ya. Maliki yaumiddin, atau terakhir baru kita tiupkan, ada air liur sedikit yang masuk namanya tafal, yaitu di antara cara meruqyah. Kemudian kita baca qul huwallahu ahad ya 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sambil kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saudara kita yang sakit, suruh dia bertawakal bahwa ini cuma adalah usaha. Yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berusaha dengan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca 3 qul ya, sambil kita tiupkan ya. Kemudian baca surat Al-Baqarah ya.
Jadi ruqyah bisa langsung kita pegang ya. Kalau akhwat kita enggak usah pegang, kita baca, suruh dia mendengar saja, suruh dia simak, atau sambil kita baca kita juga sambil meruqyah air ya. Nanti kita suruh dia minum ya. Ini di antaranya ya. Syekh bin Baz rahimahullah taala berdasarkan praktek para salaf membolehkan dengan menggunakan sidr. Kalau ada daun sidr 7 lembar, kemudian ditumbuk di antara 2 batu, dihancurkan, kemudian dicampur dengan dalam air yang tadi kita bacakan. Dicampurkan dengan air yang kita bacakan, disuruh minum ya. Boleh juga dimandikan, tapi disuruh minum juga boleh ya. Demikian juga minyak zaitun. Minyak zaitun boleh kita ruqyah kemudian kita oleskan ke seluruh tubuh ya. Ini juga dipraktikkan oleh sebagian kawan-kawan ya, teman-teman saya dari Libya pernah cerita mereka pernah meruqyah. Kata dia, Firanda, saya pernah meruqyah orang sampai 3 hari enggak berhenti. Jadi gantian, yang ruqyah gantian. Jadi kasih minyak semuanya, tutup biar jinnya enggak bisa keluar, sampai akhirnya kebakar semuanya, baru 2 hari atau 3 hari baru kemudian sembuh alhamdulillah. Karena orang ini enggak sembuh-sembuh, mereka ruqyah ganti-gantian. Mungkin berhenti, mungkin cuma buat makan, terus ruqyah lagi, ruqyah terus sampai akhirnya sembuh. Ini di antaranya. Kemudian tadi baca Al-Qur'an secara umum dibaca, tapi secara khusus surat Al-Baqarah. Secara khusus surat Al-Baqarah. Kemudian ya, di antaranya ya, saya sudah sebutkan juga dalam bekal Islam ya. Ada doa ruqyah ya. Bacaan ruqyah dari Al-Qur'an ya. Surat Al-Fatihah, kemudian baca ayat kursi juga. Selain Al-Baqarah kita khususkan baca ayat kursi. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ya. Kita bacakan juga surat Al-Baqarah ya. Kemudian di antara yang dianjurkan seperti Syekh bin Baz dan yang lainnya rahimahumullah adalah baca ayat-ayat sihir. Baca ayat-ayat sihir. Seperti dalam surat Yunus ayat 79-82. Wa auhayna ila Musa an alqi asak fa idza hiya talqafu ma yafikun. Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun fagulibu hunalika wa anqalabu saghirin. Diulang-ulang ayat ini yang menjelaskan bagaimana pertarungan antara Nabi Musa dengan para penyihir dan mereka kalah. Mereka kalah. Maka ini ayat keras bagi para penyihir. Demikian juga dalam surat Thaha 65 sampai 69. Wa qala fir'aun tuni bi kulli sahirin alim falamma ja'a as-saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtilu. Allah akan menghancurkan sihir kalian. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Di antaranya juga dalam ayat yang lain ya. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an ini yang surat Thaha ya. Qalu ya Musa imma an tulqi wa imma an nakuna awwala man alqa. Qala bal alqu fa idha hibaluhum wa isiyum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a fa awjasa fi nafsi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u inna ma sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Ini di antara dalam surat Thaha ya. Ini di antara ayat-ayat sihir. Saya ulangi surat Al-A'raf 117 sampai 119, kemudian surat Yunus 79 sampai 82. Kemudian surat Thaha 65 sampai 69. Ini antara ayat-ayat yang menjelaskan bercerita tentang bagaimana para penyihir kalah dalam berduel mereka melawan Nabi Musa, dan ini keras bagi para penyihir. Dengan baca surat-surat ini yang disebut dengan ruqyah. Jadi saya ulangi. Al-Fatihah, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi, surat Al-Baqarah sama ayat-ayat sihir. Udah, ini dibaca diulang-ulang. Secara umum Al-Quran semua boleh dibaca, tapi ini ayat-ayat spesial yang dianjurkan oleh para ulama karena terbukti ampuh untuk melawan sihir. Tetapi sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, pengaruh kekuatan ruqyah kembali kepada peruqyah dan kembali kepada orang yang diruqyah. Kembali kepada peruqyah dan orang yang diruqyah. Maka sebelum kita meruqyah, kalau orang itu masih sadar, nasihati. Nasihati ini hanyalah sebab yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala, tumbuhkan keyakinan bahwasanya Allah bisa menyembuhkan. Inna kaida syaitani kana dha'ifa, sungguhnya tipuan setan sangat lemah. Yakinkan dirinya, timbul keyakinan pada diri kita, timbul keyakinan pada dirinya, maka berdoa dengan ruqyah mudah-mudahan bisa disembuhkan ya. Demikian juga doa-doa dari hadis bisa dilihat semuanya dalam bekal Islam ya. Seperti doa yang Nabi bacakan, bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw ainin hasid Allah yashfika bismillahi arqik ya.
Kemudian juga Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfihi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, penguasa manusia, hilangkan penyakit, sembuhkanlah. Engkau adalah penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali dari sembuhanmu. Kesembuhan yang menghilangkan seluruh penyakit. Seperti juga bismillah a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Bismillah dibaca 3 kali, kemudian a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir, dengan menempelkan di lokasi yang merasa sakit, ya 7 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma a'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lama. Ini di antara ruqyah-ruqyah yang bisa dilakukan, ya. Kemudian hindari cara-cara ruqyah yang aneh-aneh, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara ruqyah yang aneh-aneh misalnya memanggil jin untuk melakukan general check up, ya. Sebagian orang manggil jin, tolong cek ada apa di situ. Enggak usah lah. Kita enggak usah gitu-gitu. Kemudian ketika kita meruqyah atau kita diruqyah, tidak usah terlalu banyak bicara sama jin. Tugas kita menasihati, kalau dia berbicara nasihati, kemudian baca, minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini bahwasanya ruqyah ini semuanya hanyalah sebab, ya. Terkadang berhasil, terkadang tidak berhasil. Sebagaimana kita tahu obat juga sebab. Terkadang orang diobati dengan obat-obat kimia atau herbal sembuh, terkadang tidak sembuh. Tetapi kita berusaha, ya. Kalau Allah ternyata mentakdirkan seorang tidak sembuh dari sihir yang dikenainya, mudah-mudahan itu termasuk penggugur dosa-dosanya dan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau penyakit biasa saja bisa menggugurkan dosa-dosa, mengangkat derajat, apalagi sihir yang terkadang sangat menyakitkan, menghilangkan kebahagiaan orang, maka kalau dia bersabar, niscaya dia akan mendapatkan ganjaran yang tinggi. Demikian yang bisa saya sampaikan.